Sebagian besar orang di dunia setuju bahwa Samsung adalah salah satu brand terbaik saat ini. Hal ini karena fitur-fitur yang menarik yang ada di software-nya, kemampuan hardware-nya yang nggak usah diragukan lagi, dan juga layanan after sales-nya yang mumpuni. Dan itulah beberapa hal yang akhirnya membuat gua untuk memilih Samsung Galaxy Tab S9 FE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gua di channel MRE Erlangga. Dan kali ini gua akan bahas sedikit tentang tablet dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy Tab S9 FE. Jadi sedikit cerita, tab ini gua beli sebenarnya bukan buat gua, tapi buat hadiah untuk istri gua, buat menunjang produktivitas kerjaan kantornya. Karena dia memang pekerjaannya itu yang sifatnya seperti Microsoft Word, Excel, pembuatan persuratan, lalu untuk monitoring kerjaan, dan dia itu cukup mobilitasnya ya sering lah ya, jadi dia tuh harus mantau pekerjaannya secara mobile. Dan akhirnya gue memutuskan untuk memilih Samsung Galaxy Tab S9 FE ini. Yang membuat gue tertarik dengan Samsung adalah fitur Samsung DeX-nya. Fitur ini membuat kita seakan-akan memiliki PC Windows dalam sebuah tablet. Ketika kita aktifkan fitur Samsung DeX ini, kita jadi bisa membuka banyak aplikasi secara multi-window. Nggak kayak brand buah-buahan yang cuma bisa split screen 2 aplikasi aja kanan dan kiri. Ditambah lagi, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini udah dapat update One UI 6.0 dan juga Galaxy AI. Nah, jadi kalau kalian yang pingin nyoba rasanya Galaxy AI gimana di dalam sebuah tablet, nih, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini sudah dapat updatean AI-nya. Kenapa sih milih yang FE atau Fan Edition? Oke, jadi Fan Edition ini adalah yang kelas miringnya di jajaran flagship-nya si Samsung. Kayak misalkan kalau di HP itu dulu ada Samsung Galaxy S21 FE. Nah, ini juga nih, yang Galaxy Tab juga ada yang seri Galaxy FE, yaitu Galaxy Tab S9 FE. Memang ada beberapa hal yang membedakan dengan seri S9 biasanya, seperti prosesornya, kemudian RAM-nya, dan juga panel layarnya. Kalau kita bandingkan dengan yang S9 biasa, memang chipsetnya dia pakai Snapdragon 8 Gen 2, dan RAM yang kapasitasnya itu lebih besar. Sedangkan kalau yang seri FE itu dia pakai chipset Exynos 1380. Tapi jangan salah, chipset Exynos yang sekarang ini sudah nggak kayak yang dulu lagi, jadi jangan diragukan. Dan Exynos 1380 ini adalah chipset yang sama yang dipakai di Samsung Galaxy A54. Ukuran storage-nya ini yang 128 GB, serta udah dilengkapi fitur biometric login dengan fingerprint dan juga face recognition. Dibekali RAM yang 6 GB, menurut gua selama pemakaian pribadi ini cukup oke dan nggak ada kendala yang gua temui. Untuk buka multi aplikasi, multitasking itu nggak pernah ada lag. Terus juga ya nggak ada sih menurut gua keluhan-keluhan yang dia itu seperti throttling atau panas atau lainnya, itu nggak ada. Untuk segi layarnya ini ukuran 11 inch dengan panel layar IPS. Memang bukan AMOLED. Kalau misalkan dia pakai AMOLED tentu harganya ya pasti lebih mahal. Tapi menurut gua untuk panel IPS ini bukanlah hal yang mengecewakan karena melihat dari kelasnya dan harganya ya. Menurut gua sendiri panel layarnya ini udah cukup asik karena dia refresh rate-nya udah 90 Hz. Jadi buat kita pakai media sosial, terus untuk scrolling YouTube, IG, dan lain-lain itu udah enak banget. Ini untuk kameranya sendiri, kamera depannya ini ada di tengah ya. Ada di tengah dalam posisi landscape. Jadi buat meeting itu udah pas banget, nggak yang posisi di samping sini. Untuk resolusinya sendiri dia udah 4K 30 fps, dan dia itu punya fitur auto tracking wajah kita. Jadi kalau kita geser ke kanan, dia ikut geser ke kanan, ke kiri dia ikut geser ke kiri juga si kameranya. Sebenarnya ini adalah kamera ultrawide yang dia itu pakai sistem cropping. Jadi seolah-olah dia itu bisa nge-tracking arah
pergerakan wajah kita. Ini adalah hasil video perekaman dari kamera depan Samsung Galaxy Tab S9 FE. Untuk resolusinya ini gue set di 4K 30 fps dan suaranya langsung direkam dari mikrofon built-innya. Jadi gimana menurut kalian untuk kualitas video dan suaranya? Nah, di bagian belakang ini ada kamera utama beresolusi 8 megapiksel dengan perekaman video itu sampai 1080p 30 fps. Memang kalau secara resolusi perekaman nggak sebesar yang kamera depannya, karena memang kan untuk tablet ini lebih ke kebutuhan seperti Zoom meeting ya. Dan untuk kamera belakang sendiri dalam sebuah tablet, menurut gua pribadi itu ya nggak terlalu signifikan lah. Paling kebutuhannya buat scan-scan dokumen seperti itu. Nggak sampai yang menurut gua untuk merekam video dengan kualitas seperti sebuah smartphone. Dan juga di paket pembeliannya kita udah disertakan Galaxy S Pen. Jadi kita bisa langsung pakai S Pen-nya tanpa perlu ribet nyari-nyari lagi, harus beli lagi tambahan S Pen. Udah, langsung aja dapet itu S Pen-nya di dalam kotak pembelian, langsung bisa kita pakai. Dan ini versi S Pen yang standar ya, bukan yang Bluetooth. Jadi untuk S Pen yang standar ini menurut gue ya buat yang kebutuhannya itu standar-standar aja, itu udah pas banget deh, karena kita nggak perlu repot-repot ngecas kalau baterainya habis, karena emang ini nggak pakai baterai si S Pen-nya ini. Terus dari segi feel-nya itu rasanya tuh udah nyaman banget sih. Buat kita coret-coret, bikin sketch, untuk scrolling-scrolling pun juga S Pen-nya ini juga udah nyaman banget. Ditambah lagi dengan kapasitas baterainya yang berukuran 8000 mAh, Samsung Galaxy Tab S9 FE ini bisa dipakai seharian full tanpa perlu dicas. Dengan catatan, bukan untuk bermain game seharian ya. Kalau itu jelas pasti akan menguras habis baterai. Kalau untuk pekerjaan ringan, pekerjaan kantoran, itu bisa seharian. Bahkan beberapa kali gue dan istri gue pakai itu bisa sekitar 2 hari baru dicas. Kekurangan yang gue temukan di Samsung Galaxy Tab S9 FE ini adalah portnya yang masih pakai USB Type-C 2.0. Sayang banget, karena masih 2.0 jadi kita nggak bisa pakai display output ke monitor eksternal. Kalau pengen pakai monitor eksternal ya kita koneksikan dengan nirkabel atau wireless. Dan satu kekurangannya lagi, kalau misalkan kita pakai monitor eksternal, itu kita nggak bisa pakai fitur Samsung DeX-nya. Jadi hanya fitur tab biasa aja yang bisa kita gunakan ketika connect ke monitor eksternal. Untuk harganya sendiri, pada saat gue beli, itu sekitar 5,6 jutaan aja. Karena gue belinya waktu itu di Tokopedia. Sempat waktu itu gue datang ke Samsung offline store-nya di salah satu mall. Itu untuk yang seri FE ini, dia dibanderol sekitar 6 jutaan. Nah, gue pikir-pikir lagi, cobalah gue cari di online store, ternyata ada tuh yang jual 5,6 jutaan. Dan ini garansi resmi Indonesia loh. Jadi, pintar-pintar milih aja kalau misalkan kalian mau cari apapun itu, gadget yang resmi, itu pasti ada. Dan kalau kita cari secara online, itu biasanya banyak promo-promo menarik dan diskon yang lumayan. Oh ya, varian yang gue beli ini adalah varian yang Wi-Fi only ya. Jadi nggak bisa dipasang SIM card. Kalau kalian mau koneksikan ke internet ya harus cari sumber Wi-Fi atau minimal tethering lewat HP. Tapi menurut gue untuk sebuah tablet itu cukup Wi-Fi only aja, nggak perlu yang SIM card. Karena ya kita udah punya HP yang udah ada SIM card-nya, jadi buat apa dua-duaan. Oke, segitu dulu aja pembahasan gua kali ini. Silahkan kalian tambahkan di kolom komentar kalau misalkan ada yang perlu ditambahkan, atau kalau misalkan ada yang mau protes, silahkan, boleh. Nah, mungkin kalian bisa bantu support channel ini dengan like, comment, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya untuk pemberitahuan video terbaru dari gua. Dan kita ketemu lagi di video gue selanjutnya. And see you on the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.